Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perilaku siswa di kelas. Menurut Susanto, tahun 2017 ayat 4 mengemukakan bahwa perilaku merupakan perbuatan atau tindakan seseorang individu yang merupakan cerminan dari sikap. Sedangkan Branca dalam Aisyah tahun 2015 ayat 2 berpendapat bahwa perilaku adalah reaksi manusia akibat kegiatan kognitif, efektif, dan psikomotorik yang saling berkaitan. Dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah tindakan yang ada pada setiap diri siswa yang dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan ketika pembelajaran di sekolah berlangsung. Selanjutnya, pola tingkah laku siswa di kelas. Yang pertama, pola tingkah laku aktif konstruktif, yaitu tingkah laku yang penuh ambisi atau menjadi pusat perhatian di kelas. Yang kedua, pola tingkah laku aktif destruktif, yaitu tingkah laku yang menunjukkan marah, kasar, berkata kotor, dan memberontak. Yang ketiga, pola tingkah laku pasif konstruksif, yaitu tingkah laku yang lamban dengan tujuan agar selalu dibantu dan mendapat perhatian dari guru. Dan yang terakhir, pola tingkah laku pasif destruktif, yaitu tingkah laku yang menunjukkan kemalasan dan keras kepala sehingga merugikan diri siswa itu sendiri. Ya, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku siswa di kelas, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Apa yang dilakukan dan diberikan dari pihak keluarga tersebut menjadi sumber perlakuan pertama yang akan mempengaruhi pembentukan karakter dan pembentukan perilaku dan pribadi anak. Terus, yang kedua, lingkungan sekolah. Guru dan lingkungan pertemanan di sekolah dapat mempengaruhi perilaku siswa. Siswa juga berperan dalam pengelolaan perilaku terhadap dirinya sendiri. Terus yang ketiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah tempat seseorang hidup dan bergaul dengan teman-teman sebayanya dan orang dewasa serta lainnya. Pengalaman-pengalaman interaksi anak pada masyarakat ini akan memberi kontribusi sendiri dalam pembentukan perilaku dan perkembangan pribadi seorang anak. Terus, adapun strategi menghindari perilaku siswa yang mengganggu. Yang pertama, menciptakan kondisi belajar yang optimal. Terus yang kedua, menunjukkan sikap tanggap terhadap berbagai perilaku yang muncul di kelas. Terus memusatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran. Terus yang terakhir, memberi teguran dan penguatan. Pengertian penempatan dan pengelompokan siswa. Menurut Aryawan, 2019, penempatan siswa merupakan kegiatan pengelompokan siswa yang dilakukan dengan sistem kelas berdasarkan kesamaan pada siswa, yaitu jenis kelamin dan umur, serta berdasarkan perbedaan pada siswa seperti minat, bakat, dan kemampuan. Sedangkan menurut Jamarah dalam Wiani 2014, pengelompokan siswa berarti mengelompokkan siswa dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual untuk tercapainya kelas yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penempatan dan pengelompokan siswa dilakukan berdasarkan beberapa kesamaan dan perbedaan yang dimiliki siswa demi tercapainya kenyamanan belajar di kelas. Namun, penempatan siswa dilakukan dalam konteks menjadi beberapa kelas, sedangkan pengelompokan siswa dilakukan dalam suatu kelas. Dalam pengelompokan siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, berdasarkan pertemanan. Dalam hal ini, guru dapat mengelompokkan siswa berdasarkan kedekatan personal antar satu siswa dengan siswa yang lain.
Yang kedua, berdasarkan prestasi. Guru dapat mengelompokkan siswa dengan nilai akademik yang tinggi dan rendah dalam suatu kelompok atau suatu kelas. Yang ketiga, berdasarkan kemampuan dan bakat. Guru dapat mengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan dan bakat dalam bidang tertentu, seperti berhitung, menggambar, dan lain-lain. Dapat juga digolongkan berdasarkan perhatian dan minat siswa. Dalam hal ini, guru dapat mengelompokkan siswa yang sama-sama memiliki kesenangan terhadap sesuatu, seperti kesenangan terhadap binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Dapat pula pengelompokan digolongkan berdasarkan kecerdasan siswa, yaitu dalam hal ini, guru dapat mengelompokkan siswa yang memiliki kecerdasan tinggi di kelas A dan juga yang memiliki kecerdasan lebih rendah di kelas B. Di samping itu terdapat dampak terhadap pengelompokan siswa, yaitu secara psikologis dapat menimbulkan rasa minder pada diri siswa yang berada di kelas prestasi rendah dan menimbulkan sikap arogan pada diri siswa yang kebetulan berada di kelas unggulan. Yang kedua, guru juga cenderung malas mengajar di kelas dengan prestasi rendah atau juga menggunakan metode mengajar pada kelas unggulan pada saat guru mengajar di kelas prestasi rendah. Dan juga para orang tua yang memiliki anak berkemampuan tinggi akan mendukung terhadap penempatan dan pengelompokan siswa di kelas. Untuk menghadapi dampak dan juga mengatasi dampak yang timbul akibat adanya penempatan dan pengelompokan siswa di kelas, membutuhkan keterampilan guru dalam menciptakan kondisi belajar yang optimal. Guru harus memiliki keterampilan memusatkan perhatian kelompok. Guru membutuhkan kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan perilakunya terhadap kelompok siswa di kelas, terutama saat ada tugas yang harus diselesaikan. Selain itu, guru juga harus memiliki keterampilan dalam pengelolaan kelompok. Kelompok yang dibentuk guru di kelas harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Guru dapat memindahkan siswa dari satu kelompok ke kelompok lain atau memberikan tugas yang berbeda pada masing-masing kelompok. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pembimbingan. Menurut Dr. Wijaya, pembimbingan merupakan proses bantuan secara individu yang dilakukan secara berkesinambungan agar seseorang dapat memahami dirinya. Sedangkan menurut Arifin, pembimbingan merupakan layanan bantuan untuk siswa secara individu atau kelompok agar berkembang secara mandiri dalam mengembangkan potensi dirinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembimbingan merupakan kegiatan membantu seseorang yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok untuk memecahkan masalah personal secara teratur dan terencana. Terus yang kedua, pengertian pembinaan. Menurut Mulyasa adalah segala kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengawasan, penilaian, dan membantu siswa menjadi manusia seutuhnya sesuai tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Sedangkan menurut Suhardi menyatakan bahwa pembinaan merupakan kegiatan pendidikan di luar jam pembelajaran untuk membantu siswa melalui kegiatan khusus sesuai kebutuhan, potensi, bakat, dan minat siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana di luar jam pembelajaran untuk mengembangkan diri siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, jenis-jenis pelayanan pembimbingan. Pembimbingan mencakup 4 pelayanan yang mana dari 4 jenis pelayanan tersebut digunakan untuk memahami lingkungan siswa dan karakter siswa. Yang pertama yaitu memahami diri siswa. Yang kedua, memahami lingkungan siswa. Yang ketiga, menemukan dan memecahkan masalah atau kesulitan masalah yang dialami siswa. Penempatan siswa, tindakan lanjut permasalahan siswa, dan yang terakhir, pengiriman siswa kepada
petugas atau lembaga yang berwenang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Aldi Kurniawan. Oke, baik. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Saudari Novi. Nah, saya akan menjelaskan tentang pembinaan siswa. Pembinaan siswa pada siswa dapat dilakukan melalui yang pertama kegiatan ekstrakurikuler, yang kedua dengan ekstrakurikuler. Nah, pembinaan lainnya yang harus dilakukan guna mencapai tujuan sekolah yang diinginkan adalah pembinaan kedisiplinan siswa dengan dilakukannya pembinaan seperti pembinaan kedisiplinan, pembinaan watak, dan lain sebagainya, supaya siswa memiliki rasa tanggung jawab atas semua peraturan atau kesepakatan bersama di sekolah tersebut. Selanjutnya, pembinaan kedisiplinan siswa. Pembinaan disiplin siswa dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya melalui pemberian keteladanan oleh guru, melalui pemberian motivasi, melalui pemberian seperti ada reward, ada reward, dan juga punishment-nya ketika salah nanti. Ada juga pemberian pengawasan oleh guru, dan juga yang terakhir adalah pemberian hukuman bila bila kesalahan murid tersebut atau siswa tersebut sudah melampaui batas. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.